Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Nur Hatijah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 25030501112. Di video kali ini saya akan membahas tentang globalisasi dan modernisasi dalam perspektif konservasi sosial. Nah, tugas video kali ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah konservasi sosial yang diampu oleh Dr. Marji Wahono SPD MPD. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa kita sekarang bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah, berbeda negara, dan menonton film dari berbagai negara, atau bahkan berbelanja barang dari luar negeri hanya lewat smartphone saja? Nah, hal-hal tersebut itu merupakan bagian dari globalisasi dan modernisasi yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modernisasi dan globalisasi dalam perspektif konservasi sosial. Baik, yang pertama itu ada pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses peningkatnya hubungan dan keterkaitan antar negara di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan teknologi. Globalisasi ini membuat dunia itu terasa lebih dekat karena informasi, barang, jasa, dan budaya dapat dipindah dengan sangat cepat. Contohnya itu kayak kita dapat bermain atau menggunakan media sosial yang berasal dari luar negeri, menonton film dari berbagai negara, atau membeli produk impor dengan sangat mudahnya. Nah, dalam bidang ekonomi, globalisasi juga berkaitan dengan liberalisasi perdagangan, yaitu semakin bebasnya arus barang, jasa, modal antar negara. Selanjutnya, globalisasi dalam bidang ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Salah satu bentuk globalisasi yang paling terlihat dalam bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, negara saling melakukan perdagangan internasional. Barang dari berbagai negara dapat dijual dan dibeli dengan secara lebih mudah. Kondisi ini berkaitan dengan liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan adalah proses pengurangan hambatan perdagangan sehingga barang, jasa, modal dapat bergerak lebih bebas antar negara. Sebagai contohnya, saat kita membeli smartphone, pakaian, atau produk elektronik lainnya, banyak diantaranya berasal dari negara lain seperti Cina atau Jepang dan yang lainnya. Sebaliknya, Indonesia juga mengekspor berbagai produk seperti kopi, kelapa sawit, karet, dan hasil perikanan atau pertanian ke berbagai negara. Berikut itu ada faktor pendorong globalisasi. Globalisasi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Dan yang pertama itu ada faktor politik. Hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara yang semakin terbuka membuat interaksi global menjadi lebih sangat mudah. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Setiap negara itu membutuhkan pasar yang lebih luas untuk menjual produk sehingga perdagangan internasionalnya terus berkembang. Ketiga, ada faktor sosial dan budaya. Nah, masyarakat semakin mudah mengenal budaya negara lain melalui film, musik, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Yang ketiga adalah faktor sosial dan budaya. Masyarakat semakin mudah mengenal budaya negara lain melalui film, musik, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Nah, sangat mudah untuk diakses. Yang keempat ada faktor lingkungan. Berbagai masalah lingkungan seperti perubahan iklim membutuhkan kerjasama global antar negara, dan yang paling berpengaruh dan penting adalah perkembangan teknologi, informasi, dan inovasi. Internet memungkinkan kita memperoleh informasi dari seluruh dunia hanya dengan hitungan detik. Dan contohnya mahasiswa saat ini dapat mengikuti seminar internasional secara daring tanpa harus datang ke negara yang menyelenggarakan seminar tersebut. Dan tidak lain tidak bukan, globalisasi itu memiliki hambatan. Berikut faktor penghambatan globalisasi. Meskipun berkembang sangat pesat, globalisasi juga menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah faktor politik. Konflik antar negara dapat menghambat kerjasama internasional. Selain itu, terdapat faktor ekonomi, yaitu kesenjangan ekonomi antar negara maju dan negara yang berkembang. Faktor sosial seperti perbedaan budaya, bahasa, dan tingkat kependudukan juga dapat memperhambat proses globalisasi. Kemudian terdapat faktor lingkungan dan keterbatasan teknologi yang masih dialami oleh beberapa wilayah.
Seperti yang dari awal tadi saya bilang, globalisasi dan modernisasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang modernisasi. Selain globalisasi, kita juga mengenal yang namanya itu modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari kehidupan tradisional menuju kehidupan yang lebih maju melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau disingkat iptek. Modernisasi tidak berarti meninggalkan budaya sendiri, melainkan mengembangkan cara hidup yang lebih efektif dan efisien. Contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan pendidikan. Dahulu mahasiswa harus mencari referensi secara langsung di perpustakaan, dan sekarang berbagai jurnal, buku, artikel dapat diakses secara digital melalui internet atau platform digital lainnya. Dalam bidang ekonomi, pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tunai atau cash, kini dapat dilakukan melalui dompet digital atau mobile banking. Dalam bidang transportasi, masyarakat dapat memesan kendaraan melalui aplikasi di smartphone-nya masing-masing. Berikut adalah ciri-ciri modernisasi. Modernisasi memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, meningkatnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, masyarakat memiliki pola pikir yang lebih rasional dan terbuka terhadap perubahan. Yang keempat, meningkatnya kualitas pendidikan. Dan yang kelima, meningkatnya efisien dalam berbagai aktivitas manusia. Semua itu, ciri tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Yang namanya globalisasi dan modernisasi memiliki dampak positif dan negatif. Berikut dampak positif globalisasi dan modernisasi. Globalisasi dan modernisasi membawa banyak manfaat. Pertama, akses informasi lebih maju dan lebih mudah, cepat. Kedua, komunikasi dapat dilakukan tanpa batas, jarak, dan waktu. Ketiga, kualitas pendidikan semakin meningkat karena sumber belajar semakin mudah untuk diperoleh. Yang keempat, teknologi membantu meningkatkan produktivitas manusia. Dan yang kelima, terbukanya peluang kerja dan usaha yang lebih luas. Contohnya saat ini banyak masyarakat yang dapat membuka usaha secara online dan memasarkannya produk hingga keluar daerah, bahkan hingga luar negeri. Di samping dampak positifnya, globalisasi dan modernisasi juga membawa sejumlah tantangan atau dampak negatif. Salah satunya adalah lunturnya budaya lokal. Banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan dengan budaya daerahnya sendiri. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung. Munculnya pola pikir individualisme, yaitu kecenderungan untuk lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan memilih kepentingan bersama. Kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan ketergantungan serta penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Oleh karena itu, masyarakat perlu menggunakan teknologi secara bijak. Dan selanjutnya, hubungan antar keduanya dengan konservasi sosial. Dalam mata kuliah konservasi sosial ini, globalisasi dan modernisasi tidak dipandang sebagai salah satu yang harus ditolak atau dihindari. Sebaliknya, keduanya harus disikapi secara bijak agar bermanfaat dapat dirasakan tanpa menghilangkan identitas bangsa. Konservasi sosial merupakan upaya menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai sosial serta budaya yang ada di dalam masyarakat. Contohnya adalah menjaga tradisi daerah, melestarikan bahasa daerah, mempertahankan semangat gotong royong, serta menghormati keberagaman budaya. Meskipun hidup di era digital ini, masyarakat tetap perlu menjaga nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan nilai sosial. Baik, dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi dan modernisasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan modern saat ini. Keduanya membawa berbagai manfaat seperti kemudahan berkomunikasi, perkembangan teknologi, dan peningkatan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keduanya juga dapat menimbulkan berbagai tantangan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, konservasi sosial memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya. Sebagai generasi muda, kita harus mampu memanfaatkan perkembangan zaman secara bijak tanpa melupakan identitas
dan budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.